Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Yanto Wibowo. Pada kesempatan kali ini Pak Yanto ingin memberikan pengetahuan mengenai pengoperasian alat bertenaga atau operasi di genggam. Nah, di sini sudah ada satu peralatan operasi di genggam, namanya gerinda tangan. Sekarang kita buka dulu. Nah, di sini ada satu buah gerinda tangan, kemudian ada kunci, kemudian ada manual booknya. Ini mereknya Makita, tipenya N9500N. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan gerinda tangan atau alat bertenaga operasi di genggam. Pertama, harus mengetahui bagian-bagiannya dulu. Ini ada kabel, kemudian di sini ada saklar untuk on dan untuk off. Kemudian ada lock, pengunci saat mau membuka dan menutup, atau saat mau melepas ataupun memasang batu gerinda. Nah, di sini harus ditekan, baru ini diputar dengan menggunakan kunci gerinda. Jadi tidak boleh menggunakan tangan ya. Kemudian di sini ada pengamannya supaya percikan itu nanti tidak menyebar terlalu luas. Jadi itu yang harus dikenali dari peralatan operasi. Kemudian ini ada batu gerinda ya, atau mata gerinda. Di sini diameternya adalah 4 in. Di sini ada keterangannya, kelihatan ya, nanti bisa dilihat di foto. Oke, hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan gerinda tangan, yang pertama, pastikan area kerja itu nanti tidak ada bahan yang mudah terbakar. Misalkan sebelum gerinda, dilihat dulu situ ada thinner atau ada kardus yang mudah terbakar. Nah, itu harus disingkirkan dulu atau kita yang menjauh dari tempat itu. Kemudian keselamatan kerja. Nah, ini sangat penting sekali. Saat menggerinda itu harus menggunakan sarung tangan, kemudian kacamata bening atau helm las yang diberi kaca bening, kemudian pakai apron dada atau yang lainnya yang mendukung ya, yang mendukung supaya kerjanya itu nanti nyaman. Kemudian benda yang akan digerinda itu pastikan tidak mudah lepas. Nanti saat menggerinda tiba-tiba benda itu melontar gitu, misalnya mengenai benda atau mengenai anggota badan, mungkin badan kita atau badan orang lain, itu berbahaya sekali. Jadi bendanya harus benar-benar dipastikan bahwa sudah siap untuk digerinda. Selanjutnya ini akan saya tunjukkan bagaimana cara memasang batu gerinda atau mata gerindanya. Oke, pastikan kabel ini terlepas dari sumber arus listrik. Ya, ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ini kita pasang, kita lepas dulu murnya. Ini kita pasang, posisinya seperti ini, jangan sampai terbalik ya. Ini, oke.
pastikan dalamnya ini sudah tepat. Di sini ada diameter yang ukurannya sudah presisi. Kemudian pasang, ini jangan sampai terbalik. Di sini adalah untuk yang binda asah atau binda tebal. Kalau masangnya seperti ini untuk binda potong. Ini kita pasang. Kemudian locknya ini ditekan. Ini ditekan sambil diputar. Nah, kalau sudah tekan masuk, baru dikencangkan dengan kunci. Oke. Nah, kenapa kabel ini harus terlepas dari sumber arus listrik? Kenapa?
Kemudian saat menggerinda, cara memegang gerinda ini juga harus benar. Jangan dipegang tangan satu, harus dipegang dengan dua tangan. Karena kalau hanya dengan satu tangan itu bahaya, tidak terlalu kuat nanti, karena ini kan berputar. Dan perlu diingat, peralatan yang berputar itu bahayanya luar biasa ya. Jadi ini juga harus dipegang dengan benar. Cara pegangnya juga seperti ini boleh ya. Yang penting jangan tangan satu, bahaya. Kemudian resikonya di sini bisa pecah apabila penggunaannya tidak benar. Batu gerinda ini bisa pecah apabila penggunaannya tidak benar. Apalagi untuk gerinda potong itu juga mudah pecah karena tipis. Makanya dalam menggunakan peralatan operasi digenggam seperti gerinda tangan ini harus diperhatikan keselamatan kerjanya dan cara penggunaannya harus benar. Kemudian untuk perawatan, nah ini perawatan itu juga sangat penting sekali. Jangan setelah memakai kemudian kita tinggal begitu saja. Peralatan itu juga perlu disayang, perlu dijaga supaya tetap awet. Bagaimana cara membersihkannya? Di sini ada ventilasi untuk udara ini bisa dibersihkan. Nih. Kemudian di sini ada brasnya, di sini harus diperiksa. Brasnya ini sudah habis atau belum. Di sini pengaitnya harus dicek sudah benar-benar kencang atau belum. Kemudian di dalam sini itu ada pelumasnya, ada apa ya istilahnya itu, ada vaselinnya ya. Di dalam sini ada vaselinnya, ini juga harus dicek juga supaya gigi atau roda gigi yang ada di dalam di sini itu tidak mudah aus. Kemudian di sini ada kipas. Nah ini di sini juga dipastikan harus bersih ya. Kemudian gerinda ini jangan sampai terkena bahan bakar ataupun cairan ya. Misalkan masuk ke dalam sini, masukkan air, itu jangan sampai. Masukkan oli, apalagi kemasukan bahan bakar dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan kerusakan. Oke, jadi seperti itu cara memasang dan melepas batu gerinda, kemudian juga memperkenalkan peralatan operasi tangan digenggam. Untuk penggunaan nanti bisa dilihat di video selanjutnya, bagaimana sih penggunaan gerinda yang benar. Nanti silahkan simak video selanjutnya. Oke, cukup sekian dari Pak Yanto, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.